Cara pembuatan ombrometer sederhana dan mengukur curah hujan. Ade Irawan, 2.402.001. Dosen pengampu, Salmiyati MPD, PH.D. Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, curah hujan merupakan salah satu parameter meteorologi yang sangat penting untuk dipantau karena berperan vital dalam siklus hidrologi dan memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertanian, pengelolaan sumber daya air, hingga mitigasi bencana. Dewanti, 2023. Pengukuran curah hujan yang akurat dan berkesinambungan menjadi landasan bagi pengambilan keputusan di berbagai sektor, termasuk perencanaan pertanian, sistem peringatan dini banjir, dan adaptasi perubahan iklim. Ronald, 2025. Ombrometer atau rain gauge merupakan instrumen standar yang digunakan untuk mengukur jumlah presipitasi dalam bentuk curah hujan yang jatuh pada suatu area dalam periode waktu tertentu. Meskipun terdapat berbagai jenis ombrometer canggih yang telah dikembangkan, seperti ombrometer tipping bucket dan ombrometer otomatis, ketersediaan dan biaya seringkali menjadi kendala dalam pemantauan curah hujan, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya. Pratama, 2024. Pembuatan ombrometer sederhana menjadi alternatif yang dapat diakses oleh masyarakat luas untuk memantau kondisi curah hujan di lingkungan sekitar. Menurut Widodo, 2022, ombrometer sederhana dapat dibuat dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol plastik, penggaris, dan corong. Meskipun sederhana, instrumen ini dapat memberikan data curah hujan yang cukup akurat jika dibuat dan digunakan dengan benar. Ronald, 2025, menekankan bahwa penting untuk memperhatikan standar dan kaidah ilmiah dalam pembuatan dan penggunaan ombrometer sederhana agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat untuk berbagai keperluan, mulai dari skala rumah tangga hingga komunitas. Dengan demikian, pemahaman mengenai cara pembuatan dan penggunaan ombrometer sederhana secara tepat menjadi hal yang esensial dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan parameter meteorologi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai cara pembuatan ombrometer sederhana dari bahan yang mudah diperoleh serta melatih keterampilan dalam melakukan pengukuran curah hujan secara langsung. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami prinsip kerja alat pengukur curah hujan dan pentingnya data curah hujan dalam analisis agroklimatologi, khususnya dalam kaitannya dengan kegiatan pertanian yang bergantung pada kondisi iklim. Alat dan bahan tiang penyangga 2 buah sepanjang 2 meter, botol aqua 2 buah 1 atau 2 liter batu kerikil lem bakar. Tali rafia cangkul jerigen lakban. Paku pisau korek. Cara kerja, untuk botol aqua. Pertama potong botol aqua pada bagian yang seperti corong, setelah itu masukkan kerikil sedikit, kemudian balik posisinya seperti dan satukan dengan botol dan lakban. Untuk alat corong, pertama masukkan selang ke lubang bawah corongnya kemudian lakban supaya kuat, dan pada botol satu lagi dibolongi tutup botolnya dan masukkan selangnya. Setelah itu pasang alatnya dengan menancapkan tiangnya terlebih dahulu kemudian ikat alatnya di tiang, begitu juga pada alat corong, kemudian lakukan pengamatan selama 2 minggu dan catat hasilnya. Berikut video praktikumnya. Jor. Giliran. Udah langsung sambung aja. Sambung video. Siap. Kalian siapa di sini fotonya? Itu aja. Bawahnya agak di bawah. Masa aja kami nanti ya semangat sih. Ini apa perbandingan yang atas sama bawah? Agak lama kan belum kasih Richard itu.
Apa ya? Apanya? Lagi dicari batu. Nakatin kamu loh. Ketawa kasih kamu nanti. Nanti apa? Udah. Nah, minjak aja bro. Jangan bilang nggak disuruh, jangan disuruh mau batu. Udah lagi. Udah Ring. Udah Ring. Udah. Ya. Itu gitu. Iya, itu. Tadi harus. Berikut hasil tabelnya. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan curah hujan yang dilakukan selama 14 hari, 25 April, tanggal 8 Mei tahun 2025, menggunakan dua alat sederhana yaitu botol aqua dan paralon, diperoleh data bahwa intensitas curah hujan bervariasi setiap harinya. Hujan dengan intensitas tertinggi tercatat pada tanggal 8 Mei, yaitu sebesar 22 mm pada botol aqua dan 36 mm pada paralon. Hasil ini mencerminkan efektivitas prinsip dasar kerja ombrometer dalam mengukur volume air hujan berdasarkan luas area penampungnya, Ronald, 2025. Hal ini sesuai dengan penjelasan Dewanti, 2023, yang menyebutkan bahwa 1 mm curah hujan setara dengan 1 liter air yang jatuh pada 1 meter persegi. Perbedaan volume air yang tertampung pada kedua alat pengukur menunjukkan pentingnya luas diameter corong dan kalibrasi alat. Paralon yang kemungkinan memiliki diameter lebih besar mampu menampung curah hujan dalam volume yang lebih banyak dibanding botol aqua. Mengacu pada rumus luas penampang A sama dengan pi tanda kali, D, 2, tanda kuadrat, Ronald, 2025. Kalibrasi yang tepat akan memastikan keakuratan pengukuran, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan secara lebih valid. Proses pengukuran juga harus dilakukan secara rutin dan pada waktu yang sama setiap harinya, agar data konsisten dan bisa dianalisis secara komparatif. Pratama, 2024. Dalam hal penempatan alat, posisi ombrometer yang terbuka dan bebas dari penghalang seperti bangunan dan pohon sangat penting untuk memperoleh data yang akurat. Sulaiman, 2023, menyatakan bahwa lokasi penempatan harus memiliki jarak minimal 2 kali tinggi dari penghalang terdekat agar air hujan tidak terhambat. Ronald, 2025, juga menambahkan bahwa posisi vertikal yang tepat serta stabilitas alat sangat menentukan keberhasilan pengukuran. Penambahan batu kecil di dasar botol misalnya, bertujuan untuk menjaga kestabilan alat saat terkena angin kencang. Dari sisi analisis data, curah hujan pada tanggal 26 April dan tanggal 1 Mei tergolong hujan sedang, sedangkan pada 4 dan tanggal 8 Mei masuk kategori hujan lebat hingga sangat lebat, Widodo, 2022. Data ini sangat berguna dalam bidang pertanian, seperti untuk menentukan waktu tanam dan manajemen air irigasi, serta berperan dalam sistem peringatan dini banjir atau kekeringan, Ronald, 2025. Namun, penggunaan ombrometer sederhana tetap memiliki keterbatasan, seperti potensi penguapan dan distorsi akibat angin, Sulaiman, 2023. Untuk itu, Ronald, 2025, menyarankan langkah peningkatan akurasi seperti penambahan minyak sayur untuk mengurangi penguapan serta pemasangan pelindung angin agar hasil pengukuran lebih akurat dan dapat diandalkan. 4O. Perbandingan hasil pengukuran. Dalam hal penempatan alat, posisi ombrometer yang terbuka dan bebas dari penghalang seperti bangunan dan pohon sangat penting untuk memperoleh data yang akurat. Sulaiman, 2023, menyatakan bahwa lokasi penempatan harus memiliki jarak minimal 2 kali tinggi dari penghalang terdekat agar air hujan tidak terhambat. Ronald, 2025,
juga menambahkan bahwa posisi vertikal yang tepat serta stabilitas alat sangat menentukan keberhasilan pengukuran. Penambahan batu kecil di dasar botol misalnya, bertujuan untuk menjaga kestabilan alat saat terkena angin kencang. Dari sisi analisis data, curah hujan pada tanggal 26 April dan tanggal 1 Mei tergolong hujan sedang, sedangkan pada 4 dan tanggal 8 Mei masuk kategori hujan lebat hingga sangat lebat, Widodo, 2022. Data ini sangat berguna dalam bidang pertanian, seperti untuk menentukan waktu tanam dan manajemen air irigasi, serta berperan dalam sistem peringatan dini banjir atau kekeringan, Ronald, 2025. Namun, penggunaan ombrometer sederhana tetap memiliki keterbatasan, seperti potensi penguapan dan distorsi akibat angin, Sulaiman, 2023. Untuk itu, Ronald, 2025, menyarankan langkah peningkatan akurasi seperti penambahan minyak sayur untuk mengurangi penguapan serta pemasangan pelindung angin agar hasil pengukuran lebih akurat dan dapat diandalkan. 4O. Kesimpulan, pembuatan ombrometer sederhana merupakan alternatif yang terjangkau dan efektif untuk memantau curah hujan di lingkungan sekitar. Dengan bahan-bahan mudah diperoleh seperti botol plastik, corong, dan penggaris, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengumpulan data meteorologi. Meskipun alat ini tergolong sederhana, akurasi pengukuran tetap dapat terjaga bila proses pembuatan, penempatan, dan pengukuran dilakukan secara benar sesuai kaidah ilmiah, seperti kalibrasi, penempatan yang terbuka, dan waktu pengukuran yang konsisten. Data yang dikumpulkan dapat memberikan informasi penting mengenai pola hujan suatu wilayah dan bermanfaat dalam perencanaan pertanian, pemantauan banjir, hingga adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas, Ronald, 2025. Kedepan, pengembangan lebih lanjut seperti penambahan sensor otomatis atau integrasi aplikasi digital dapat meningkatkan akurasi dan aksesibilitas alat ini di berbagai kalangan masyarakat. Terima kasih sudah menonton video praktikum saya. Selamat berjumpa di video-video berikutnya.